Dunia lagi panas-panasnya nih, dan ketegangan global terus meningkat. Nah, ini memicu satu pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Kalau amit-amit skenario terburuk terjadi dan Perang Dunia Ketiga meletus, kira-kira gimana ya nasib Indonesia? Yuk kita coba bedah bareng-bareng analisisnya. Oke, jadi kondisi dunia sekarang tuh bener-bener lagi di ujung tanduk loh. Eskalasi konflik di mana-mana itu rasanya makin nyata, dan ini bukan cuma spekulasi. Coba kita lihat deh, beberapa titik panas yang jadi pemicunya. Pertama, kita mulai dari Timur Tengah. Ketegangan yang nggak pernah reda antara Amerika Serikat dan Iran ini jadi salah satu sumbu konflik yang paling diawasi di seluruh dunia. Terus kita geser sedikit lebih dekat ke rumah, ke Asia Timur. Isu soal kedaulatan Taiwan ini, wah ini bahaya banget. Karena bisa dengan mudah menyeret Amerika Serikat dan Tiongkok, dua raksasa dunia, ke dalam perang terbuka. Dan yang mungkin nggak banyak orang sadar, bahkan polemik soal Greenland di Eropa sana itu ikut menyeret banyak negara. Ini nunjukin betapa rumit dan terhubungnya geopolitik global sekarang. Semuanya ini membentuk satu gambaran besar yang, jujur aja, cukup mengkhawatirkan. Nah, yang benar-benar bikin kita harus waspada, itu adalah pengamatan dari Presiden ke-6 kita, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau bilang kalau situasi sekarang ini punya kemiripan loh dengan masa-masa genting sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua pecah. Wah, ini sinyal dari sejarah yang nggak bisa kita anggap enteng. So, balik lagi ke pertanyaan awal kita. Di tengah semua kekacauan ini, Indonesia posisinya di mana? Gimana nasib kita? Kalau ngomongin ini, awalnya sih ada satu jawaban yang sepertinya bikin kita sedikit lega. Banyak yang percaya kalau Indonesia itu punya posisi yang relatif aman, karena kita punya semacam perisai kebijakan yang udah kita pegang dari dulu. Perisai itu namanya politik luar negeri bebas aktif. Simpelnya gini, bebas artinya kita nggak memihak blok kekuatan besar manapun, dan aktif artinya kita ikut serta menjaga perdamaian dunia. Secara teori, ini bikin posisi kita independen dan aman. Pandangan ini juga diamini oleh guru besar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Menurut beliau, posisi kita ini relatif aman. Kenapa? Ya karena kita nggak punya ikatan aliansi militer dengan negara manapun. Jadi kita nggak punya kewajiban buat ikut-ikutan perang membela sekutu. Tapi pertanyaannya, di dunia yang serba nggak pasti ini, apa tameng bebas aktif aja udah cukup? Nah, disinilah ceritanya jadi lebih rumit. Ternyata, perisai yang kita banggakan itu ada retaknya. Ada pandangan kalau rasa aman yang kita punya itu mungkin cuma sebuah ilusi. Ancamannya ada dua, dan dua-duanya ini serius banget. Pertama, ancaman eksistensial. Maksudnya, kalau sampai perang nuklir pecah, ya udah nggak ada lagi tuh yang namanya negara aman. Semuanya kena imbas. Kedua, ancaman geopolitik. Realitanya, hukum internasional itu seringkali tumpul kalau udah berhadapan sama kepentingan negara-negara superpower. Pak Hikmahanto Juwana bahkan ngasih peringatan yang, jujur aja, agak serem. Dalam skenario perang global yang pakai nuklir, konsep negara aman seperti Indonesia itu bakal hilang. Pakai kata-kata beliau, bisa jadi kiamat semakin mendekat. Di situasi kayak gitu, status non-blok kita jadi nggak ada artinya sama sekali. Dan ini diperkuat lagi sama Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies. Beliau ngingetin kita supaya jangan sampai terjebak dalam ilusi normatif. Maksudnya apa? Maksudnya, kita jangan naif. Jangan cuma berharap pada secari kertas perjanjian atau hukum internasional. Karena pas krisis, yang paling menentukan itu kekuatan nyata, bukan aturan. Nah, ini dia intinya. Justru negara-negara kayak kita, Indonesia, yang disebut negara berkekuatan menengah, posisinya itu paling rentan. Kenapa bisa gitu? Gini, lokasi kita kan strategis banget ya, di jalur perdagangan dunia. Ini bikin kita terlalu penting untuk dicuekin sama negara-negara besar. Tapi di sisi lain, kita juga bisa gampang banget ditekan kalau kita nggak punya kekuatan buat bilang tidak. Terus gimana dong? Kalau cuma ngandelin kebijakan bebas aktif ternyata nggak cukup. Apa solusinya? Apa langkah konkret yang harus Indonesia ambil buat benar-benar mengamankan nasibnya sendiri? Jawabannya, menurut para ahli, ada di satu konsep kunci, otonomi strategis. Dan ini bukan berarti kita menutup diri ya, justru sebaliknya, ini tentang membangun kekuatan dari dalam. Oke, otonomi strategis itu apa sih? Gampangnya, ini adalah kemampuan sebuah negara untuk punya otot sendiri. Otot militer, otot ekonomi, dan otot diplomasi supaya kita nggak pasrah aja diseret-seret ke dalam konflik mereka. Jadi, kita yang jadi penentu nasib kita sendiri, bukan cuma jadi pion di papan catur dunia. Nah, buat ngebangun otot ini, ada 3 fondasi utamanya. 1, pertahanan kita harus benar-benar kuat, bukan cuma di atas kertas. 2, ekonomi kita harus tangguh dan gak gampang goyah.
Dan 3, kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif itu harus tetap konsisten, tapi sekarang didukung oleh kekuatan nyata di belakangnya. Dan ini penting banget buat dicatat. 3 hal tadi itu bukan pilihan atau sekedar pelengkap. Ini adalah fondasi utama bagi kelangsungan hidup bangsa kita di tengah dunia yang makin gak jelas ini. Ini syarat mutlak untuk bertahan. Jadi, semua pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Di tengah tarikan gravitasi raksasa-raksasa dunia, sanggup nggak sih Indonesia benar-benar membangun otonomi strategisnya dan berdiri di atas kaki sendiri? Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal menentukan masa depan kita semua. Dunia sekarang ini ya lagi di persimpangan jalan yang bahaya banget. Terus Indonesia harus gimana dong? Nah, kita bakal coba bedah satu gagasan kebijakan luar negeri yang lagi ramai dibicarakan. Sebuah prinsip yang sebenarnya udah sangat tua, perdamaian melalui kekuatan. Ini bukan sekedar kata-kata loh, ini tuh gema ketakutan yang beneran nyata dari para pemimpin dunia. Mereka melihat sesuatu yang bikin kita semua harus waspada. Dan jangan salah ya, jangan pikir ini semua kejadiannya jauh di sana. Enggak. Perang di Ukraina, konflik di Gaza, itu semua dampaknya kerasa banget buat kita di sini, di Indonesia. Dari harga sembako sampai rasa aman kita. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Sebenarnya, ancaman kayak apa sih yang lagi kita hadapi di panggung dunia? Ini tuh udah bukan cerita fiksi ilmiah lagi ya. Coba lihat prosesnya. Satu aja konflik nuklir besar bisa melepaskan partikel radioaktif kemana-mana, menciptakan awan debu raksasa yang nutupin matahari, dan akhirnya memicu apa yang disebut musim dingin nuklir. Skenario yang, wah, ngeri banget. Dan kita nggak ngomongin musim dingin biasa yang sebentar. Para ahli bilang ini bisa berlangsung puluhan tahun. Coba deh, bayangin dampaknya. Skala ancaman inilah yang bikin para pemimpin dunia nggak bisa tidur nyenyak. Nah, di tengah semua kekacauan global ini, pertanyaannya, kenapa sih Indonesia jadi rentan banget? Ternyata ada alasan historis yang dalam di baliknya. Jawabannya, kekayaan alam kita yang luar biasa. Sejarah udah membuktikan berkali-kali, bangsa-bangsa lain itu datang ke sini bukan buat liburan, tapi buat ngambil sumber daya kita. Inilah yang dari dulu bikin kita selalu jadi target. Oke, terus gimana cara Indonesia merespon semua ini? Selama puluhan tahun, kita tuh punya filosofi kebijakan luar negeri yang unik banget. Namanya bebas aktif. Bebas itu artinya kita nggak ikut-ikutan blok militer manapun, kita independen. Aktif artinya kita ikut berperan menjaga perdamaian dunia. Ini tuh udah jadi DNA diplomasi kita. Semangatnya itu pas banget sama pepatah ini, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ide yang indah banget kan? Kita cari teman, hindari musuh. Tapi, ada tapinya. Ada harga yang harus kita bayar untuk sikap netral ini. Ada semacam paradoks besar di dalamnya. Nah, ini dia dilemanya. Kalau kita temenan sama semua orang, pas kita diserang, siapa yang bakal nolongin kita? Di dunia yang isinya aliansi militer, jadi netral itu bisa berarti sendirian pas lagi bahaya. Pertanyaan ini benar-benar jadi inti masalahnya. Kalau Indonesia, amit-amit, beneran terancam, siapa yang bakal datang bantu? Jawabannya pahit banget. Dan menyadarkan, nggak akan ada yang bantu kita. Nah, kesadaran inilah yang maksa kita buat mikir ulang semuanya. Terus, solusinya apa dong? Jawabannya ada di sebuah konsep yang disebut perdamaian melalui kekuatan. Ini soal pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Kita harus berhenti ngelihat dunia ideal yang kita harapkan, yang penuh persahabatan dan cita-cita, dan mulai melihat dunia apa adanya. Sebuah arena di mana yang berkuasa itu ya kekuatan dan kepentingan nasional. Gampangnya gini, yang kuat bakal ngelakuin apa aja yang mereka mau, dan yang lemah ya bakal menderita. Ini bukan soal benar atau salah, ini udah kayak hukum rimba politik global. Dan yang kerennya, solusi buat dilema modern ini ternyata bukan dari luar, jawabannya udah ada di sini, dari pemikiran para pendiri bangsa kita, Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman. Coba kita lihat dasarnya. Bung Karno ngajarin kita soal berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jenderal Sudirman juga bilang hal yang sama, kita harus percaya sama kekuatan kita sendiri. Intinya apa? Kemandirian. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Sebuah paradoks yang kuat banget. Justru karena kita cinta damai dan gak mau perang, kita harus siap untuk perang. Tujuannya bukan buat nyerang, tapi buat bikin orang lain mikir 2 kali sebelum ganggu kita. Jadi intinya begini. Kemerdekaan dan perdamaian sejati itu nggak akan dikasih cuma-cuma sebagai hadiah. Keduanya harus kita perjuangkan, kita jaga, dan kita jamin dengan kekuatan kita sendiri.
Nah, pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Pertanyaan yang bakal menentukan arah Indonesia ke depan. Di dunia yang penuh aliansi kuat, apakah mandiri itu pada akhirnya berarti kita harus siap untuk berdiri sendirian? Jawabannya ada di tangan kita semua.